Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di podcast Dialog Dewan bersama saya Titi Sekar. Dan ini langsung dari Smart Room DPRD Kabupaten Sleman, spesial hari ini bertepatan dengan tanggal 15 Mei 2025. Merupakan hari jadi Kabupaten Sleman ke-109. Karena ini adalah sesuatu yang spesial, maka podcast Dialog Dewan kali ini juga spesial karena langsung bersama dengan Ketua DPRD Kabupaten Sleman, Bapak Y. Gustan Ganda ST. Halo Bapak, apa kabar? Halo Mbak Titi, kabar sehat? Sehat ya Pak sehat. Ya? Saya harus panggil siapa nih? Pak Gustan, Pak Ganda, Ganda campuran, Ganda putra? Ganda saja. Pak Ganda ya, berarti putra kedua sepertinya. Betul sekali. Oh betul ya, saya menebak-nebak Ganda ini jangan-jangan ada kembarannya Pak, karena ada. dua gitu ya. Tapi ini bermakna dua gitu ya, anak nomor 2. Pak Ganda, sebagai Ketua DPRD hari ini Pak Ganda memberikan sambutan, memberikan pidato pada hari jadi Kabupaten Sleman ke-109 pada rapat paripurna. Boleh sedikit Pak, apa poin penting yang tadi sebelum podcast disampaikan oleh Pak Ganda? Ya, jadi dalam sambutan saya ini mewakili 50 anggota DPRD Kabupaten Sleman. Oke. Dan apa yang saya sampaikan ini sebenarnya rangkuman dari harapan teman-teman, semangat teman-teman, dan apa yang akan dilakukan oleh teman-teman anggota DPRD Kabupaten Sleman. Itu saya rangkum. Jadi ini bukan sambutan saya. Sebenarnya sambutan rangkuman dari semangat anggota DPRD Kabupaten Sleman periode 2024-2029. Iya, kompilasi seperti Betul. itu ya Pak Ganda. Nah, dalam sambutan itu intinya ada 2. Pertama tentang harapan kepada pemerintah Kabupaten Sleman. Dan yang kedua adalah niat dari 50 anggota DPRD. Jadi ada 2 sisi sambutan saya ini. Sisi harapan kepada pemerintah dan sisi dari DPRD Kabupaten Sleman yang pada hari ini berkomitmen saat momentum hari jadi Kabupaten Sleman yang ke-109 ini, momentum untuk lebih bersemangat dalam bekerja. Ini dibuktikan hari ini 49 anggota dewan, semua komisi, ini turun langsung ke masyarakat. Dan melihat permasalahan yang sangat mendesak, sangat penting untuk didampingi. Yang komisi A ini turun ke desa, nanti mungkin melihat kondisi di pedesaan. Komisi B ini nanti ke Rusunawa. Mereka akan melihat bahwa Sleman ini punya rusunawa. Bangunannya sudah kita jaga dengan baik, kita sediakan dengan baik, tetapi apakah pelaksanaannya sesuai dengan peraturan, peruntukan penggunaan ini nanti kita lihat di sana. Komisi C ini nanti tentang sampah. Karena Sleman akan membangun sampah dengan luar biasa. Salah satu program strategis Pak Bupati itu kan tuntas sampah. Nah, termasuk nanti setelah melihat sampah mereka akan ke salah satu pusat perbelanjaan modern di Kabupaten Sleman. Bukan untuk belanja ya Pak ya? Bukan. Belanja, mereka belanja masalah. Belanja masalah. Baik. Anggota dewan itu kalau bekerja kan harus punya sangunya ya masalahnya dari masyarakat. Mereka akan melihat ke pusat perbelanjaan itu, sampahnya ini dibuang di mana. Masih berhubungan dengan sampah ya? Ya. Supaya apa? Ke depan tidak ada ledakan permasalahan tentang sampah. Kalau dari awal sudah diselesaikan, tentunya nanti segala permasalahan sampah ini dapat diselesaikan dengan baik. Kemudian komisi D ini melihat sekolah. Jadi komisi D ini akan melihat usia bangunan sekolah. Terakhir dibangun kapan dan kelayakannya. Jadi ke depan tempat-tempat pendidikan ini jauh nyaman untuk anak-anak bersekolah. Dan tentu saja aman seperti itu ya. Mungkin ini melatar belakangi beberapa waktu lalu ada kejadian salah satu SD di Sleman yang atapnya rubuh seperti itu ya. Kemarin saya sempat lihat, aduh Pak Bupati aja sampai meneteskan air mata ini kan seperti begini, itu kan makanya roboh itu karena usia, ya kan? Makanya ini kita data ini, Komisi D ini akan mendata berapa sekolah yang usianya ini sudah perlu diperhatikan untuk renovasi, pembangunan. Bahkan ya kalau kita mau bilang generasi emas, awalnya kan dari pendidikan. Betul. Bagaimana generasi emas ini bisa tumbuh?
kalau tempat mereka menuntut ilmu tidak memberikan keamanan, kenyamanan itu. Iya, itu dia. Baik. Oke Pak Ganda, sebelum jauh ya kita ngobrol dengan Pak Ganda. Bagi Pak Ganda sebagai seorang personal dan juga sebagai Ketua DPRD Kabupaten Sleman, apa sih arti Sleman untuk Bapak? Ya, Sleman itu bagi saya kebanggaan. Oke. Karena ini tempat lahir saya. Oke. Dibesarkan di Sleman. Nah, bagaimana Sleman ini harus membuat bangga warganya? Inilah tugas pemerintah. Dan tugas pemerintah ini diawasi oleh DPRD. Kalau jalannya sudah tepat, kita berikan dorongan kepada pemerintah. Tetapi kalau pemerintah ini melenceng dari cita-cita besarnya Kabupaten Sleman, kita ingatkan secara kolega. Jadi kita berkolega dengan Pak Bupati dan Wakil Bupati. Iya, bersinergi seperti itu ya Pak. Karena anggota DPRD itu kan tidak bisa membuat program. Yang membuat program itu kan pemerintah. Jadi di Undang-Undang Pemerintahan 23 2014 bahwa pemerintahan Kabupaten Sleman itu kan terdiri dari dua, pemerintah Kabupaten Sleman dan legislatif. Gitu. Kadang suka ada rasa gemes nggak sih Pak kalau melihat permasalahan, karena nggak bisa bikin nih, jadi suka gemes aja mendorongnya ke pemerintah gitu ya. Betul, ya sama dengan rakyat yang gemes melihat beberapa program ataupun beberapa OPD tidak bisa melaksanakan kinerjanya dengan baik. Kenapa kita sama dengan rakyat? Karena kita wakil rakyat, gitu kan? Kalau melihat rakyat gemes, kita tidak gemes, lah DPR ini mewakili siapa? Ada sesuatu yang salah pastinya seperti itu ya. Belum tepat istilahnya. Lalu sebenarnya Pak sebagai Ketua DPRD yang sekarang, bagaimana Bapak menciptakan DPRD Sleman ini adalah tempat yang nyaman untuk rakyat mengadu? Saya sering heran. Gedung kami ini kan megah, ya. Tapi ternyata itu ada yang membuat takut untuk datang ke gedung DPRD. Oh gitu. Ya. Padahal ini kan gedungnya rakyat. Anggota DPRD ini hanya bekerja di sini mewakili rakyat dan itu pun 5 tahun. Tapi kalau gedung rakyat ini kan abadi. Tapi kalau kami kan dipercaya oleh rakyat tiap 5 tahun sekali. Ada batas waktunya seperti itu. Jadi harapan kami rakyat ini harus datang ke gedung DPRD. Itu. Dalam arti itu adalah rumahnya rakyat. Bukan berarti harus datang ke gedung DPRD ini. Tetapi datanglah kepada wakil-wakil rakyat itu. Toh itu mereka temannya, saudaranya. Mereka yang memilih mereka itu yang memilih. Datanglah itu. Dan gedung DPRD ini menjadi representase. Nanti apa yang didapatkan dari 50 anggota DPRD menyerap aspirasi permasalahan di masyarakat dibawa ke sini. Nah, kita kan tidak bisa mengusulkan program. Kita panggil dinas itu di komisi-komisi. Ada komisi A, B, C, D. Disitulah kita berdiskusi, kita adu wawasan, adu pengetahuan, adu data. Ini supaya apa? Tujuan kita akhirnya tercapai bersama. Jadi boleh masyarakat Sleman langsung datang ke DPRD Kabupaten Sleman menemui para wakil rakyatnya seperti itu ya Pak. Jangan sampai nanti malah koar-koar di media sosial yang justru itu malah menjadi sesuatu yang tidak tepat seperti itu. Pak Ganda ini termasuk yang aktif di sosial media, Instagram kemudian di YouTube juga, kemudian di TikTok juga loh. Saya sempat heran ketika saya follow Pak Ganda, tiba-tiba kok Pak Ganda follow back, dan tiba-tiba saya bikin story, di like sama Pak Ganda, jadi salah tingkah sendiri. Apa nih Pak? Apakah kerjaan jadi ketua DPRD itu slow banget sampai sosial media pun juga masih aktif gitu? Jadi ini, orang bertemu dengan anggota DPRD itu belum tentu bisa bertatap muka. Dan belum tentu tahu rumahnya, tahu nomor WA-nya. Nah, sedangkan komunikasi ini sangat perlu. Permasalahan ini akan menjadi besar kalau tidak dikomunikasikan terlebih dahulu. Akhirnya apa? Mereka memviralkan. Padahal ini bisa dicari solusinya. Tanpa melihat latar belakangnya terlebih dahulu. Tapi seperti itu. Ada kendala. Tidak tahu rumahnya anggota dewan, tidak tahu nomor WA-nya, datang ke gedung DPRD sungkan. Akhirnya apa? Mereka
rakyat sekarang mana yang nggak punya media sosial, ya kan? Benar. Ada yang Facebook, ada, ya kan? Itu golongan-golongan yang tua-tua, gitu kan? Instagram, ya, Pak, ya. Instagram itu lebih ke milenial dan Gen Z, Gen Z, gitu ya, Gen Y, gitu kan. Kemudian TikTok yang lebih umum. Ya. Nah, saya banyak menerima aduan masalah itu dari DM, direct message. Dan saya kenapa itu akhirnya saya aktif di media sosial, karena ternyata ada yang ijazahnya ditahan, tidak bisa membayar rumah sakit padahal sakit, padahal warga tidak mampu, ada permasalahan lain. Ternyata berkomunikasi itu banyak jalurnya, dan ternyata dengan media sosial mereka juga mungkin lebih nyaman, karena kalau bertatap muka langsung mungkin rikuh karena anggota dewan, padahal itu kan wakilnya. Padahal anggota dewannya biasa-biasa saja. Takutnya nanti harus bawa gulotan soal ke Pak Ketua. Iya, gitu. Pak, saya itu kan pernah heran dengan masyarakat yang datang ke gedung DPRD. Saya tanya, sudah berapa kali ke gedung DPRD? Baru sekali, Pak. Gitu. Loh, kenapa? Kami itu takut gitu. Nah, ternyata memang ada pikiran seperti itu di masyarakat. Nah, ini kan sebagai hambatan dalam berkomunikasi. Makanya kita harus cari komunikasi, jalan komunikasi. Ya, di DPRD Sleman ini dalam tatip DPRD kita membuat ruang yang luas supaya anggota DPRD ini banyak bertemu dengan masyarakat. Itu saja. Kenapa? Karena kerja kita ini sebenarnya bagian dari sangu bertemu dengan masyarakat. Di mana itu? Di pengawasan. Anggota DPRD bisa mengawasi sendiri, bisa. Tapi akan lebih, bayangkan saja seluruh Sleman ini dengan luasnya yang demikian. Kemudian ada 1212 padukuan, 86 kelurahan, sekitar 7000 RT. Bayangkan anggota dewan mampu nggak? Tidak belum bisa mencakup semuanya, ya Pak. Bisa saja Pak RT-nya ini yang tahu masalahnya, sampaikan saja. Bisa saja ini tokoh masyarakat, sampaikan saja. Makanya itu jangan sampai terjadi hambatan dalam berkomunikasi dengan anggota dewan. Kalau mau datang ke gedung DPRD bakal disambut kok nanti pasti, karena Pak Ganda juga merangkul dari UMKM juga. Kemarin saya membaca bahwa nanti bakal ada kios UMKM di DPRD Kabupaten Sleman. DPRD Kabupaten Sleman itu sering mendapat kunjungan. Nah, nanti kalau ada tamu-tamu yang datang bisa belanja di situ. Uangnya masuk ke masyarakat, itu membantu perekonomian seperti itu. Jadi gini, Mbak Titi. Saya dalam rapat dengan ketua-ketua fraksi, ketua komisi, saya sampaikan di situ. Berapa belanja makan minum rapat di DPRD ini? Kan kita kerjanya rapat, cukup tinggi. Makanya saya bilang 70% wajib dibelanjakan dengan UMKM. Itu yang artinya kita jangan berretorika dukung UMKM, tapi hanya bilang UMKM naik kelas gitu kan. Tapi kan harus ada langkahnya. UMKM ini punya produksi, kita beli. Kalau tidak layak, kita edukasi, kita literasi, supaya apa? Lebih layak dijual. Lah itu peran pemerintah. Anggarannya ada enggak? Ada. Ada pelatihan-pelatihan gitu. Setelah mereka naik kelas, belum tentu mereka ini survive. Kalau tidak dibeli, yang membeli pertama dulu siapa? Ya warga Sleman. Terutama siapa? Pemerintah Kabupaten Sleman. Makanya sekarang setiap rapat paripurna saya minta disediakan salak. Iya. Saya hanya ingin mengingatkan saja bahwa pemerintah kita ini gagal mengelola salak. Contohnya melimpah ya Pak ya salak itu. Ya melimpah. Tetapi harganya kemudian sekarang saya dapat informasi banyak petani salak ini beralih ke komoditi tanaman yang lain. Artinya apa? Ini tidak menarik. Padahal saya kemarin malam itu berdiskusi dan mendapatkan masukan salak Sleman itu enak. Gitu. Tapi kenapa harga jualnya tidak mengangkat? Kemudian penjualannya tidak banyak. Nah, ini yang harus kita kelola. Siapa yang berperan? Pemerintah.
Oke. Bahkan kalau misalnya kemarin saya sempat buka-buka juga di toko online ada keripik salak, itu malah ordernya bukan di Jogja, bukan di Sleman, malah di luar DIY seperti itu loh. Bagaimana bisa sementara salak di Sleman itu kualitasnya bagus seperti itu ya, malah diambil sama yang di luar kayak gitu ya. Oke, mungkin itu jadi koreksi atau mungkin jadi sesuatu yang memang harus disegerakan Pak Ganda. Jadi yang hebat dari suatu wilayah itu adalah berdaulat. Berdaulat untuk membuat keputusan. Nah, disinilah kita berdiskusi dengan pemerintah Kabupaten Sleman. Kalau kata berdaulat itu tidak diimplementasikan, ya itu tadi, keripik salak membelinya bukan dari Sleman. Ya perlu kata daulat itu benar-benar diimplementasikan. Bagaimana pemerintah hadir dengan kebijaksanaan dan anggaran untuk membuat masyarakat kita sejahtera, akhirnya berdaulat. Setelah berdaulat secara keputusan, secara program, yakin yang selanjutnya itu mesti berdikari secara ekonomi. Ya kan? Jangan bermimpi kita berdikari secara ekonomi kalau keputusan saja kita tidak berdaulat. Berdaulat itu seperti apa? Ya potensi Sleman apa, itu yang harus kita kuatkan. Kalau sekarang kan ada kata-kata daulat pangan, gitu kan? Bukan ketahanan pangan. Ketahanan pangan itu pangannya tersedia, tapi bisa saja impor dari tempat lain. Tapi kalau berdaulat pangan, pangannya tersedia, kita yang menyediakan dan kita yang membeli. Itu namanya daulat. Jadi lokalan ngunder di situ aja seperti itu ya Pak Ganda. Ekonomi itu akan maju kalau sekitar 70% itu berputar di wilayah sekitar. Jadi uangnya itu berputar di wilayah sekitar. 30%-nya dari mana? Dari luar, pemodal besar begitu. Kita tidak menutup modal besar, tapi UMKM itu memang harus kita perkuat. Berhubungan dengan semuanya berputar di Sleman saja nih Pak. Kita berbicara masalah generasi muda. Bagaimana Sleman ini bisa meningkatkan potensi bahwa generasi muda nggak perlu keluar dari Sleman. Kita punya sumber daya yang bagus, kita punya wilayah yang memang harus dikelola, tapi banyak generasi muda yang begitu lulus kuliah orientasinya keluar dari Sleman Pak. Sleman ini menciptakan dalam survei ya, itu survei SDM tertinggi. Artinya tidak salah ketika SDM tertinggi itu dicari oleh perusahaan-perusahaan terbaik di negeri ini. Itu artinya prestasi di sisi ini. Tetapi di sisi lain kita juga membutuhkan SDM tertinggi itu untuk membangun Sleman. Nah inilah makanya kita tidak bisa ketika mencetak SDM unggul terus semua harus di Sleman, tidak. Tapi mana yang dibutuhkan oleh Sleman, disitulah mereka ditempatkan. Tapi juga mendapatkan haknya dengan layak. Nah bisa saja orang-orang ini keluar wilayah Sleman karena di wilayah lain hak pendapatannya jauh lebih menjanjikan. Nah ini namanya tantangan. Tetapi itu kan tidak hanya level pendapatan, tapi bagaimana kehidupan di Sleman. Dengan pendapatan seperti itu, apakah bisa sejahtera atau belum? Nah, disinilah tantangannya pemerintah. Kan tujuan akhir pemerintah itu mensejahterakan rakyat. Seperti tagline yang kita ambil ini di Hari Jadi Kabupaten Sleman ini, Gumolong Hanggayuh Mukti. Gumolong Hanggayuh Mukti itu artinya kita bertekad bulat seluruh warga Sleman bersama-sama untuk hidup jauh lebih sejahtera. Itu artinya ketika mewujudkan Gumolong Hanggayuh Mukti itu nggak cuma butuh pemerintah, nggak cuma butuh DPRD saja Pak. Tidak. Rakyat itu juga menjadi salah satu power yang besar untuk bisa mewujudkan. Tapi terkadang masyarakat, udahlah serahin aja sama pemerintah gitu Pak. Jadi gini, dalam membangun itu menuju cita-cita akhir itu ada 3 pilar tadi. Pemerintah, kemudian legislatif, yang ketiga rakyat. Pemerintahnya hebat, makanya tadi dalam sambutan saya sampaikan
Ini saatnya membangun karakter Kabupaten Sleman. Siapa yang dibangun? Karakternya Kabupaten Sleman. Siapa itu? Eksekutif, legislatif, dan masyarakat. Kalau ketiga pilar ini tidak sama kuat, tidak sama mengepak, ya kita tidak bisa terbang tinggi. Tapi kalau ketiga pilar ini sama kuat, bareng-bareng, karakternya juga baik, yakin. Tidak ada saling menyalahkan. Kalau sekarang kan saling menyalahkan bisa terjadi. Pemimpinnya saja korupsi, pemimpinnya memberi contoh yang seperti itu, begitu kan di sisi pemerintah. Di sisi dewan juga mungkin melihat, wah karakter masyarakat kok masih memilih pemimpin berdasarkan jumlah uang yang diterima. Gitu. Itu kan fakta saja lapangan. Gitu kan. Lah bagaimana kita akan memilih pemimpin yang baik? Kalau prosesnya saja mungkin dalam pendidikan karakter ini bisa saja orang yang berintegritas, berkapasitas, dan punya kompetensi, tetapi kalah karena tidak punya finansial yang cukup kuat. Lah ini kan tidak bisa menyalahkan satu sisi. Karena apa? Di sisi rakyat juga mengatakan setelah terpilih pun nanti lupa, ya kan? Ini kan yang terjadi nanti jangan saling menyalahkan. Tapi mari kita bangun karakter ini bareng-bareng. Rakyat juga dibangun karakternya, legislatif juga harus mempunyai komitmen untuk merubah diri, eksekutif karena dipercaya menjalankan pemerintahan, makanya dia punya tanggung jawab besar bahwa saya dipercaya untuk menjalankan pemerintahan. Siapa leadernya? Bupati dan wakil bupati. Jadi memang mungkin ketika ada beberapa masyarakat Pak, mungkin anggota dewan turunnya di daerah itu aja, yang pelosok-pelosok ya ini jarang dijamah. Pernah Pak ada komplain-komplain dari rakyat yang langsung masuk ke Pak Ganda? Sekarang hampir tidak terjadi. Alhamdulillah. Pertama karena ini perubahan peraturan. Hal ini mulai berubah ketika ada namanya Undang-Undang Desa tahun 2014 itu. Nah, kalau dulu bisa saja wilayah ini minim pembangunan. Kenapa? Karena peraturannya tidak mengikat seperti itu. Contoh ya, sebelum ada Undang-Undang Desa, mungkin nggak suatu desa ini di daerah terpencil membangun? Minim. Anggarannya dari mana? Sekarang tidak. Bahkan dengan adanya Undang-Undang Desa ini, pemerataan pembangunan bisa lebih cepat tercapai. Kenapa? Sekitar 80.000 desa di Indonesia, 86 kalurahan di Sleman ini bisa membangun bareng. Anggarannya ketimpangannya minim. Makanya sekarang kalau ada wilayah yang sama sekali tidak tersentuh, saya lihat itu semakin minim. Kalau berbagi, iya. Misalnya dalam salah satu kalurahan itu ada 10 padukuan. Dalam satu padukuan ini ada 5 RT. Berarti di satu kalurahan itu ada 50 RT. Mungkin yang terbangun tahun ini 20 RT. Tapi tahun depan 20 RT ini tidak mendapatkan bagian, bergeser ke RT yang lain di padukuan yang sama. Itu bergiliran itu ya, Pak, tapi pemerataannya jauh lebih baik kalau sekarang. Dan sekarang juga ada BUMDes juga ya Pak ya, itu juga bisa menggerakkan perekonomian masyarakat seperti itu ya. Sampai sejauh ini di Sleman seperti apa Pak perkembangan BUMDesnya? Kalau karena bahasa ya, karena kita punya undang-undang keistimewaan, kalau kita namanya BUMKAL. BUMKAL. Ya, kalau di Indonesia namanya BUMDes. Cuma kalau di Sleman, DIY itu namanya BUMKAL. Nah, BUMKAL kita ini juga tergantung. Tadi makanya saya katakan, kita tidak bisa aturan itu langsung bisa dijalankan. Makanya di sambutan DPRD Sleman tadi ada kata potensi. Nah, potensi di desa ini apa? Jangan selalu duplikasi. Misalnya desa sana itu kaya dengan BUMKALnya ini, tapi kan potensinya berbeda. Bisa saja kalurahan ini potensinya adalah wisata, tapi kalurahan yang ini di tengah perkotaan, di Melati, Gamping gitu, tidak mungkin bisa. Itu wisata. Mungkin di sini perekonomian BUMKALnya. Ambil saja mungkin
sewa apa atau apa. Tapi di sisi barat mungkin pertanian. Itu dulu potensi. Kemudian potensi ini apakah langsung bisa bungkalnya baik? Tidak juga. Kita lihat potensi masyarakat yang urus bungkal. Nah, makanya tadi saya katakan Gumolong Hanggayuh Muti itu tidak bisa berdiri sendiri. Ini harus bersama-sama. Jadi jangan saling menyalahkan, tapi ayo saling memperbaiki, saling memberikan masukan. Ribut itu saat diskusi, ya kan? Adu wawasan, adu gagasan boleh. Tapi setelah keluar dari ruangan, kita harus golong gilik, gumolong tadi. Satu kata, oh caranya ini untuk Sleman itu, termasuk di bungkal tadi. Kita sudah punya potensi, sudah ada aturan. Ya tergantung pengurus bungkalnya ini punya visi tidak, punya potensi tidak, bisa membaca potensi tidak gitu. Kalau itu terjadi, yakin kita bisa maju. 86 kelurahan ini bungkalnya maju, perekonomian di kelurahan pasti juga maju. Karena butuh continuity ya Pak, ya seperti itu. Oke, nggak cuma pas happening aja semuanya bikin habis itu 3 bulan udah nggak ada kabarnya. Nah, ini yang harus kita sadari, bahwa kita itu kadang senang seremoni. Makanya Pak Prabowo ini kan mengatakan seremoninya dikurangi, gitu ya. Seremoni pembentukan peresmian bungkal itu kan penuh semangat, gitu kan. Tapi kita lihat kontinunya. Apakah 3 bulan jalan baik, 3 bulan lagi jalan baik, 6 bulan lagi jalan baik, 9 bulan lagi jalan baik. Tiba-tiba 1 tahun kita melihat ke belakang, ternyata prosesnya bagus, progresnya bagus, dan akhirnya mencapai level naik kelas. Nah itu, ya memang tidak mudah untuk konsisten, karena kadang orang capek, ya kan? Mereka punya kepentingan lain. Betul, juga, makanya itu disiplin ya, Pak, ya. Itu juga salah satu kunci. Karena dengan disiplin kita rasa capeknya hilang. Kalau Pak Ganda sepertinya rasa capeknya hilang kalau ketemu konstituennya di medsos ya. Karena Pak Ganda ini juga menerima pesanan loh. Kemarin saya sempat kaget, siapapun yang ulang tahun diucapin selamat ulang tahun sama Pak Ganda. Besok saya bulan depan Pak. Boleh, kita ucapin ulang tahun. Karena saya hanya ingin menebarkan saja. Di media kita ini, ayo tebarkan hal-hal positif. Yang tidak baik bukannya harus disembunyikan, tapi kita selesaikan. Tanpa banyak orang tahu. Jadi biar pikiran masyarakat khususnya di Kabupaten Sleman ini terisi oleh hal-hal positif. Hal negatifnya bagaimana? Kita selesaikan. Seperti, mohon maaf, Komisi A, B, C, D ini menyelesaikan hal-hal yang tidak baik tanpa perlu mungkin di demo dulu, begitu. Betul. Tapi tiba-tiba ini komisi datang menyelesaikan sampah, menyelesaikan sungai, menyelesaikan tata aturan di Rusunawa. Akhirnya orang yang berhak bisa menempati, gitu kan. Tanpa harus viral di media sosial. Tiba-tiba masalahnya selesai. Itu kan jauh lebih baik. Nah, kalau viral, orang terlihat bahwa oh ternyata pemerintah elek, langsung negatif, legislatif jelek, karena tidak semua. Mungkin yang tidak bekerja itu 1, tapi gara-gara viral 100 orang lain ikut terhakimi, kan begitu. Nah inilah yang harus kita bangun. Sebenarnya kode juga dari Pak Ganda ya, jangan malu untuk datang ke DPRD Kabupaten Sleman. Betul sekali. Seperti itu, nggak perlu bawa gloteh, nggak perlu bawa apa-apa semacamnya. Datang, lapor kepentingannya apa, disampaikan, daripada harus membawa orang banyak demo, nanti malah hasilnya tidak maksimal seperti itu. Ya Pak Ganda. Baik, karena kita punya waktu yang terbatas, sebenarnya masih banyak yang ingin diobrolkan. Apa sih tentu saja harapan sebagai Ketua DPRD Kabupaten Sleman mengenai Hari Jadi Sleman ke-109 kali ini. Gumolong Hanggayuh Mukti yang tadi disampaikan tidak bisa hanya sendirian. Ada 3 pilar yang memang harus bekerja sama di sini, tapi bagaimana caranya menjaga pilar ini untuk saling memahami, saling menguatkan satu sama lain. Silakan. Jadi inilah tantangan terbesar Bapak Harto Kiswoyo dan Mas Danang Maharsa sebagai pucuk pimpinan pemerintah Kabupaten Sleman.
bahwa bagaimana mengkomunikasikan 3 pilar ini dengan cukup kuat. Akhirnya semua potensi, semua kekuatan elemen mempunyai visi yang sama, yaitu visinya Kabupaten Sleman, dan akhirnya dengan hati yang tulus, kerja yang ikhlas, kerja yang cerdas, kerja keras, kita mampu meraih itu semua. Tantangannya di mana? Selama ini kita mungkin terlalu sibuk membangun yang namanya infrastruktur. Kita lupa dengan kekuatan yang luar biasa membangun karakter manusia atau SDM tadi. Saya punya keyakinan ketika Pak Hardokiswoyo dan Mas Danang Maharsa membangun karakter masyarakat Kabupaten Sleman, visi misi beliau, visi misi Kabupaten Sleman ini mampu diraih. Namun sehebat apapun Pak Hardokiswoyo dan Mas Danang Maharsa, tetapi kalau tidak didukung oleh masyarakat Sleman, yang karakternya nanti kita samakan untuk mendukung visi misi, saya yakin itu cukup berat untuk meraih cita-cita. Jadi catatan kuncinya, Pak Hardo dan Mas Danang bersama legislatif, kemudian bersinergi dengan masyarakat, tokoh masyarakat, dari kelompok apapun, golongan apapun, mari bersama-sama membangun dan merubah karakter Kabupaten Sleman untuk meraih cita-cita besar kita. Amin. Baik, terima kasih Pak Ganda. Sukses untuk kepemimpinan DPRD Kabupaten Sleman periode terima kasih Mbak Titi. 2029 ya. Habis ini langsung upacara untuk hari jadi. Siap. Sepertinya hari ini sibuk ya seluruh elemen di Kabupaten Sleman, dan semoga saja momentum hari jadi Kabupaten Sleman ke-109 ini benar-benar bisa mewujudkan Gumolong Hanggayuh Mukti. Dan untuk Anda masyarakat Sleman, jangan pernah sungkan, jangan pernah takut untuk datang langsung bertemu dengan wakil rakyat Anda di gedung DPRD Kabupaten Sleman. Saya Titi, pamit undur diri dari podcast Dialog Dewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Titi.